Kalau suara saya jelas, mungkin nggak usah saya koneksi sama laptop. Jelas. Cukup jelas ya. Mm-mm. Jelas, Pak. Jelas kok, Pak. Oke. Ini ada berapa pesertanya? Saya nggak. Ada 22 ya? 22. Berarti sama Patin dua-dua, Pak. Oh iya. Ini berbagai daerah, Pak. Ada yang dari Kaban Jahe, Ica namanya. Ica ya, ada yang di Medan. Kalau nggak Iya. salah, ada di Sekarang Medan. Bu Yohana kenalin dulu. Eh, Oke. Mendingan satu-satu buka suara ya ya, boleh. ke Pak Tim ya. Misalnya, halo Pak, saya ini gitu. Jadi Pak Tim ngerti nih. Nanti kalau bertanya Pak Tim nggak bingung. Oke, dimulai ya. Oke, coba mulai dari Ica atau dari siapa? Silakan dimulai dulu. Shalom, selamat malam Pak. Saya Selamat Ica malam. dari Kameranya Kabupaten sudah. Karo, dari Kamer. Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Pak. Oke. Ya, Ica ya namanya. Iya Pak, iya Pak. Ini Mahmud apa masih bujang ini? Saya sudah menikah, suami satu, anak satu. Iya, Mahmud itu ya. Iya. Namanya Mamut ya, Mami Muda. Salam Bu. Oke, silakan. Lanjut lagi siapa? Ayo. Shalom Pak, Salam. saya Liana Baban Pak, saya tinggal di Depok. Depok ya. Saya, ya anak saya 3 Pak, Oke. sudah punya cucu 1. Wah, luar biasa. Masih semangat belajar ya. Semangat Pak, terima kasih Pak. Next, silakan. Ayo, siapa lagi? Silakan. Mary mungkin Mary. Boleh, Kak. Halo, Salam Pak. Salam Pak, saya Mary. Saya baru aja nyampe Medan dari Kaban Jahe. Baru Oh, ketemu Ica tadi. Tapi domisili sebenarnya di Bandung, Pak. oh di Gitu. Bandung artinya ya. Nah, terima kasih. Puji Tuhan. Selamat salam kenal. Salam Oke, kenal. siapa lagi? Buka aja off kameranya. Shalom, Salam. saya Ibu Eti Susiati dari Subang. Puji Tuhan. Salam kenal Ya, Bu. salam kenal juga Pak. Terima kasih. Bandung berarti ya? Subang, Ya, ya, Subang. iya Oke. dekat Bandung dekat. Oke, next siapa lagi? Ya, Shalom Pak Wahyudi. Salam. Wah, Ini 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 katanya terkenal Pak. Bapak pasti kenal. Bapak. Silakan Bapak. Itu Loh, pasti Bapak kenal tuh Pak. Tadi itu Pak Alex dari Bogor Pak. wah, Iya, wah, Shalom amin. Pak Wahyudi. Salam, Tapi salam. dia bukan Alex yang aku Pak. Ini Pak Ko Alex namanya dari Bogor Pak. Ya. Oke, Ya, siapa lagi? Oh, ya dari Bogor juga Pak dengan Juli. oh, puji Satu Tuhan. pelayanan juga dulu di gereja lokal. Dari Rayon 7 Saya Pak tadinya Pak. Ya, ya. saya Selamat. istri 1, anak 2, cucu 1. Wah, sudah Oke, gitu ya. keren. Ya, Saya ketinggalan ini. Bentar lagi saya kayaknya. Oke, Ya, nextnya silakan. siapa lagi? Shalom, Pak Wahyudis. Halo, Bu. Ya, saya perkenalkan nama saya Ibu Linda Panjaitan. Dengan mempunyai 2 anak, 3 cucu, saya berdomisili di DKI Jakarta. Puji Halo. Tuhan bisa bergabung di sini. Puji Tuhan. Ya, Kali salam Pak, kenal, Bu. Salam, Bu. Pak Sin, nama saya Sari. Saya tinggal Ya. di Teater BSD, umur 70 tahun, punya 1 suami, 3 Oh, luar anak. biasa. 70 tahun. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Salam. Ya, nama saya Elisa dari Bali. Oh, ini tetangganya Bu Juli berarti bukan? Temannya Bu Joli. Oke. Oke, Ya, salam siapa kenal lagi? Bu Elisa. Ya, Ini rata-rata sudah berkeluarga semua ya? Nggak ada yang masih iya cari Pak. puji Tuhan. Iya. Ada Pak, ada Dona Pak. Jangan lupakan Dona Pak, sama Oh iya, Cincin Pak. Dona ya. Oh, Dona ikut ini kah?
Ada nih, coba Dona. Ya, Pak. Ayo, Masih ada ini Dona ini. masih ada Barbie, Pak. Ya, salam Dona. Saya dari Bandung, Pak. Dona di Bandung, Pak, katanya. Di Oke, Bandung ya. siapa lagi? Habis Dona siapa lagi? Ayo silakan. Next. Atau mungkin nanti sambil jalan. Boleh, Kita boleh, Pak. Shalom Pak, saya Dede dari Jakarta. Didi. Izin off kamera, ya Dede. Izin off kamera soalnya lagi kurang sehat. Terima kasih. Oh, oke. Ya. Salam kenal. Tuhan Yesus memberkati. Semoga cepat sembuh, sehat. Ya, ini ada yang dari Kalimantan, Bu Yanti ya. Yanti Sitio juga dari Kalimantan, Pak. Puji Tuhan ada Bu Lampita dari Jakarta. Tapi belum bicara ini. Ada Bu Nurbaya juga. Gitu. Lengkap lah, Pak. Pokoknya dari seluruh wilayah. Sekarang kami persilakan buat Pak Tim untuk mulai masuk dalam sesi kitab Efesus ya. Kita semua sama-sama ya dengarkan dari Pak Tim ya, teman-teman. Saya buka buku dulu ya. Saya buka buku dulu. Oke, siap Pak Tim. Sambil kita siapkan juga nih kalau ada tanya jawab. Nanti Ya, dibuka. silakan pertanyaan-pertanyaan seputar surat Efesus bisa dipersiapkan. Ya, yang kita mau dengar ini dulu Pak. Bapak akan jerangkin dulu tentang asal-muasal Efesus dan lain-lainnya. Kita semua siap Pak dengerin. Soalnya kita kemarin baca Efesus dan Bella, kita semua diperlengkapi lagi gitu loh. Kitab itu untuk apa dan gimana. Ya. Jadi salam semuanya, teman-teman. Selamat datang dalam forum Bible Study yang kali ini kita akan membahas surat Efesus. Tadi ini metodenya adalah eksposisi ya. Jadi kita mengekspos ayat-ayat yang sudah dibaca. Karena menurut Bu Yohana keterangannya ini adalah kelompok baca Alkitab gitu ya. Kelompok baca Alkitab, maka saya hanya ingin memberikan introduksi aja atau pendahuluan dari surat Efesus. Jadi surat Efesus ini bertujuan untuk menguatkan iman orang-orang Kristen di Efesus dengan menjelaskan sifat dan tujuan gereja, yaitu tubuh Kristus. Penulisnya adalah Paulus. Pembaca mula-mulanya adalah jemaat Efesus. Ya, kalau kita mau lokasinya, Efesus itu sekarang ada di wilayah Turki ya, di daerah di negara Turki. Nah, kemudian surat ini lalu diedarkan ke jemaat-jemaat lokal di sekitar Efesus. Tanggal penulisannya kira-kira tahun 60 Masehi. Tempat penulisannya di Roma pada saat Paulus dipenjarakan di sana. Kemudian latar belakang dari surat ini ditulis bukan untuk menghadapi ajaran sesat seperti surat 1 Timotius dan sebagainya, tetapi surat ini dikirimkan dengan dibawa oleh Titikus untuk menguatkan dan menghibur gereja-gereja di daerah tersebut. Ya, Paulus telah menghabiskan waktu 3 tahun lebih bersama jemaat di Efesus. Ya, hal itu menyebabkan sangat dekat ya. Jadi Paulus itu hubungannya sangat dekat dengan jemaat Efesus. Hal itu membuat ia begitu bangga dengan jemaat yang didirikan ini. Ya. Paulus bertemu dengan para penatua jemaat Efesus di Miletus, itu di Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Suatu pertemuan yang penuh kesedihan karena ia akan meninggalkan mereka untuk yang terakhir kali. Dan setelah itu tidak bertemu lagi karena nanti Paulus akan dieksekusi di Roma, dipenggal kepalanya. Nah, kemudian tidak disebutkan di pasal 1 ayat 1 istilah Efesus. Kenapa? Pada naskah ini tidak disebutkan karena Paulus mungkin memaksudkan ini sebagai surat edaran untuk dibaca oleh semua gereja di wilayah Efesus dan sekitarnya. Nah, kemudian ayat kuncinya itu terdapat di pasal 4 ayat yang ke-4 sampai 6 yang bunyinya satu tubuh dan satu roh,
sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Itu ayat kuncinya. Nah, tokoh pentingnya ada dua, yaitu Paulus dan Titikus. Nah, Titikus ini sebenarnya hanya berperan sebagai kurir, tetapi penting di dalam pelayanan di zaman itu. Nah, teman-teman, itu sementara latar belakang yang bisa saya sampaikan, tetapi ada beberapa hal yang penting yang perlu dilihat, yaitu tema. Pertama adalah cetak birunya ya, kita akan lihat cetak birunya. Yang pertama adalah kesatuan di dalam Kristus, itu terdapat di pasal 1 sampai pasal 3 ayat 21. Itu cetak biru yang pertama. Yang kedua adalah kesatuan di dalam tubuh Kristus, itu pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 24. Itu temanya jadi dua ya, cetak birunya ada dua maksud saya. Kesatuan di dalam Kristus atau union with Christ, kemudian kesatuan di dalam tubuh Kristus. Nah, dalam surat ini Paulus menjelaskan hal-hal indah yang telah kita terima melalui Kristus dan merujuk kepada gereja sebagai satu tubuh untuk mengilustrasikan kepada jemaat satuan tujuan dan menunjukkan bagaimana setiap anggota secara individu merupakan bagian yang harus bekerja bersama dengan seluruh bagian yang lain. Dalam kehidupan kita sendiri, kita juga harus berusaha membuang semua omongan jahat, gosip, kritikan, iri hati, kemarahan, dan kepahitan, karena hal-hal tersebut merupakan penghalang untuk kesatuan dalam gereja, dalam jemaat, gitu ya. Kemudian tema utamanya itu ada 4 sebetulnya, ada 4. Yang pertama adalah tema maksud Allah. Menurut rancangan Allah atau rencana Allah kekal dan penuh kasih dari Allah, Dia memimpin, melaksanakan, dan menyokong keselamatan kita. Itu adalah kitab Efesus. Itu maksud Allah. Kemudian Kristus sebagai pusatnya. Kristus ditinggikan sebagai pusat alam semesta dan fokus dari sejarah. Dia adalah kepala dari tubuh, yakni gereja. Dia adalah pencipta dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi seluruh tubuhnya itu ditopang dengan firman-Nya. Paulus menggambarkan sifat gereja. Gereja di bawah kuasa Kristus. Demikian, Kristus sebagai kepala. Nah, itu 3 tema yang saya kemukakan di depan, yaitu maksud Allah, Kristus sebagai pusat, kemudian gereja yang hidup. Itu tema yang utama. Kemudian tema tambahannya yaitu keluarga baru. Karena Allah melalui Kristus membayar hukuman atas dosa kita dan mengampuni kita, maka kita telah diperdamaikan atau dibuat dekat dengan Allah Bapa di surga. Kita adalah masyarakat baru, keluarga baru, bersatu dengan Kristus, berarti kita harus memperlakukan satu sama lain sebagai anggota keluarga. Itu tema berikutnya, yaitu keluarga baru. Kemudian berikutnya, tema yang terakhir, yaitu perilaku Kristus atau perilaku Kristiani, yaitu para pengikut Kristus maksud saya. Paulus mendorong semua orang Kristen untuk menjalani kehidupan Kristiani secara bijaksana dan dinamis, ya, karena bersama dengan hak istimewa mereka sebagai keluarga Allah, mempunyai tanggung jawab keluarga sebagai sebuah komunitas baru. Kita harus hidup menurut standar baru Kristen. Jadi ini menekankan kepada hidup baru di dalam Kristus sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota keluarga Allah. Saya kira itu pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti kita akan lihat perkembangan dari pertanyaan-pertanyaan atau mungkin statement dari Bapak, Ibu, Saudara yang sudah membaca sampai pasal 3. Menurut keterangan yang saya dapatkan seperti itu.
Nah, sampai pasal 3 itu apa yang kita dapatkan, ya. Namun perlu saya jelaskan bahwa ada istilah-istilah yang harus kita kenal, ya. Saya kira sebagian sudah kenal di antara kita. Untuk para penulis, ya, Roh Kudus memberikan inspirasi atau ilham. Sekali lagi untuk para penulis Alkitab, termasuk surat, ya, kitab-kitab dan surat-surat, itu Roh Kudus memberikan ilham atau inspirasi. Namun kepada para pembaca, Roh Kudus memberikan iluminasi atau pencerahan batiniah supaya kita dimampukan untuk bisa mengerti maksud dan tujuan dari tulisan yang kita baca. Itu cara kerja Roh Kudus di dalam pembelajaran Alkitab. Namun ada juga yang menyebutnya dengan istilah rema. Nah, rema itu saya kira adalah firman yang sudah dibaca, dipelajari, kemudian mengkristal dalam kehidupan kita, lalu menjadi sebuah dorongan atau motivasi untuk menjadi pelaku firman. Itu bisa disebut rema. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada host ya atau moderator ya untuk memberi kesempatan kepada semua yang ingin sharing dari pembacaan surat Efesus ini. Silakan Bu Yana atau Bu Juli, silakan. Boleh. Bu Juli juga mungkin takutnya lagi ada tamu nih. Ada Bu Juli, mungkin lagi sibuk. Gini Pak Tim, sebelumnya biar Pak Tim mengenalkan diri dengan teman-teman supaya mereka tahu Pak Tim ini belajar pelayanan di mana, dan tuh sembari berjalan ya. Kalau ada pertanyaan ini ya boleh kasih tanda ya. Nanti kan jadi ketahuan, terus silakan untuk mengajukan pertanyaan karena kan kita sudah selesai baca di Efesus ini. Jadi jangan segan-segan untuk tanya sama Pak Tim. Apapun, tanya aja. Supaya kita jadi nggak penasaran gitu loh. Habis baca kok bingung. Emangnya saya mah tahu. Enggak lah. Ya. Apapun. Silakan Pak Tim. Ya. Nama saya Timotius Wahyudi Purnomo. Saya menjadi pendeta Gereja Betel Indonesia sejak tahun 1994. Jadi sudah berapa tahun tuh, Bu? Ya, sudah kakek-kakek ini. Jadi saya awal-awal tuh pelayanan di Blitar, kemudian mutasi ke Jakarta, lalu dari Jakarta mutasi ke Bogor, di Bogor cukup lama, ada 14 tahunan. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Blitar. Namun dalam pelayanan saya lebih banyak untuk mengadakan traveling ke berbagai daerah. Ya, satu kali diberikan kesempatan untuk ke Israel itu tahun 2006. Dan sekarang saya berkeluarga dan sekarang saya tinggal di Malang ya, bukan di Blitar ya, di Malang untuk membantu sebuah gereja lokal namanya GBI Bethlehem Malang. Ini saya sudah berjalan tahun ketiga di GBI Bethlehem Malang sebagai pendeta madya di tempat ini dan sekarang dipersiapkan untuk naik jenjang menjadi pendeta penuh. Tetapi bukan itu yang ingin saya perkenalkan lebih banyak. Yang ingin saya perkenalkan bahwa saya ini sebenarnya dalam pelayanan diberikan karunia rohani oleh Tuhan sebagai guru ya, sebagai pengajar. Saya pernah mengajar di sebuah SMA selama 11 tahun sebagai guru Bible Study dan guru agama Kristen. Ya, sampai sekarang ya ciri khasnya guru. Kalau guru itu pada waktu menjelaskan membuat orang tertidur ya, membuat orang tenang gitu ya. Tetapi kalau seorang pengkhotbah, preacher ya, bukan teacher, biasanya membuat orang semangat. Nah, saya bukan tipikal orang yang membuat orang semangat tapi membuat orang tenang. Yang bergelora, yang sedang gundah gulana kalut itu biasanya saya diberikan karunia oleh Roh Kudus untuk menenangkan gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang sulit ya silakan bertanya sesulit apapun, yakinlah bahwa Alkitab itu jawaban yang luar biasa. Ayat dari Mary, silakan Mary. Ya. Silakan. Oh iya, anak saya 2, laki-laki semua. Istri saya 1, anak saya 2. Yang 1 sudah mengajar di SD Petra Surabaya, yang 1 masih SD kelas 8. SMP kelas 8. Jadi kelas 2 SMP. Selisihnya anak pertama dan kedua itu 10 tahun. Dua-duanya lahir di Bogor. Yang 1 lahir tahun 1999, yang 1 lahir tahun 2009. Itu dua-duanya di Bogor lahirnya. Setelah itu kami mutasi ke Jawa Timur.
Begitu perkenalan sementara, nanti kita bisa lebih lanjut untuk berbincang-bincang ya berkaitan dengan personality maupun keluarga masing-masing. Ya. Disilakan Bu Johanna. Oke, ada pertanyaan dari Mary kayaknya. Silakan Mary. Pertanyaannya boleh di seputar surat Efesus, boleh juga di luarnya. Mary suaranya belum ada Mary. Gak ada suaranya Kak Mary. Ya, coba buka. Oh, nggak ada ya. Kok nggak ada ya? Ini gimana nih? Nggak ada suaranya nih Mary. Apa di sama Bu Joli ya? Sebentar ya, aku tanya dulu ya. Sebentar. Biar nanti diiniin bentar. Sabar Mel. Takutnya aku kan di hostin, mending Mary yang di host ya. Jadi Mary bisa tahu ya. Bentar. Ya, suaranya belum keluar. Iya, belum keluar suaranya soalnya Mel. Udah Mel, coba. Udah bisa keluar belum? Mute itu. Iya, ke mute. Wah, Kamu ini ke Bu mute ya. Bu Joli, Joli ini ya, apa Mary jadi host boleh nggak? Soalnya Mary ngomong nggak ada suaranya nih. Aku Ada bingung. suaranya? Nah ini udah ada nih. Nah, Nah, ada. ini Udah, ya oke. Bu. Thank you Bu. Oke, Ada. Pak. Pak, saya tuh mau nanya ini, Pak. Apa namanya? Apa yang mendasari sebenarnya kalau boleh jujur sebenarnya Efesus 1-2 kemarin saya nggak ikut. Cuman di benak saya itu kalau kita bicara tentang Efesus itu kayak bicara tentang dunia alam roh gitu, gitu Pak. Nggak tahu benar atau enggak, cuman di benak saya tuh Efesus itu bicara tentang kesatuan kita sama Kristus, kuasa dan otoritas Kristus yang dikasih ke kita, terus bicara tentang eh, roh kayak gitu loh Pak. Jadi sebenarnya aku agak suka juga sih sebenarnya baca Efesus walaupun secara keseluruhan hmm, mungkin eh, belum saya tangkap gitu maksudnya apa kayak gitu kan. Dan apa yang mendasari pembuatan kitab Efesus itu gitu Pak. Sejarahnya tuh kenapa terjadi eh, apa namanya gimana ya kalau misalnya dari semua perjanjian baru itu kan biasanya bicara tentang perjalanan Kristus, apa yang dilakukan dengan Kristus, mujizat yang dilakukan Kristus, terus sama murid-murid Yesus. Tapi tiba-tiba Mak Bedunduk tuh kayak Efesus tuh bicara tentang roh, terus tentang karunia-karunia, terus bicara tentang apa ya? Tentang apa? Ya tentang kayak dunia alam roh gitu di benak saya. Benar nggak itu Pak? Terima kasih. Iya, itu tidak benar mutlak tetapi ada benarnya gitu ya. Karena nanti kalau diteruskan membaca di pasal yang terakhir, pasal 6 itu kan tentang peperangan rohani. Betul ya? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, lalu nanti dijelaskan bagaimana kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dan itu musuh kita bukan darah dan daging, tetapi dunia roh kan begitu ya. Yaitu penguasa kerajaan angkasa kan begitu. Nah, nanti kita akan diperlihatkan atau diperkenalkan dengan sosok tentara Romawi yang Paulus itu mempunyai imajinasi dan mempunyai penjelasan itu sampai ketika dia menjelaskan jemaat yang membaca itu keluar gambar dalam otaknya itu bahwa bahwa orang Kristen itu harus siaga seperti tentara Romawi yang sedang berdiri dan berjaga.
ya dengan 5 senjata untuk bertahan, 1 untuk menyerang. Nah, 5 senjata untuk bertahan itu apa? Pertama adalah ketopong keselamatan, kan gitu ya. Nah, ketopong keselamatan sebenarnya adalah pemahaman tentang keselamatan. Lalu perisai iman, lalu baju sirah keadilan, lalu sabuk Ikat pinggang. ikat pinggang kebenaran, lalu kasut Kerelaan. memberitakan Injil. Nah, kemudian pedang roh itu yang keenam. Jadi ada 5 untuk bertahan, 1 untuk menyerang. Dan pedang roh itu adalah firman Allah yang dipakai untuk menyerang, untuk mengalahkan iblis. Sehingga kita bisa menggarisbawahi di situ bahwa peperangan rohani itu penting sekali. Menghancurkan musuh itu adalah firman. Terus sebenarnya betapa pentingnya setiap orang Kristen itu mempunyai pemahaman firman. Ya. Iman harus dilanjutkan atau harus dibarengi dengan pembelajaran. Terus sebabnya setiap orang Kristen harus masuk dalam proses pemuridan. Tidak boleh terlalu pede bahwa kita seolah-olah sudah dipimpin roh dan mengerti serta kita bisa mengalahkan musuh. Belum tentu. Kalau kita tidak memahami firman, maka kita bisa dikalahkan, bisa menjadi bulan-bulanan kuasa jahat, gitu ya. Betul itu, Pak. Bisa disesatkan, gitu ya. Sebabnya jangan sampai kita tidak belajar firman. Maka sangat mengapresiasi kalau ada kelompok pembaca Alkitab yang setia seperti ini ya. Gitu. Yang perlu kita mengerti lagi data yang dibuat oleh Josh Barna. Akhir-akhir ini mengagetkan ya. Saya membaca data itu khusus untuk Indonesia. Ternyata pemuda-pemudi Kristen Indonesia itu usia 18 tahun sampai 35 tahun itu yang tidak bergereja atau sudah lepas dari gereja cuma 2% aja. Jadi begitu aktif loh anak-anak muda di Indonesia, umur 18 sampai 35 tahun. Tetapi yang memprihatinkan itu 64% dari yang aktif ke gereja itu tidak bisa perang ya, Pak. Ya, tidak memahami prinsip-prinsip iman. Artinya imannya kosong. Tidak diisi dengan pemahaman. Dan menyebabkan banyak sekali di antara mereka disesatkan. Gitu. Menjadi begitu rentan, menjadi begitu lemah. Ketika ada pengajaran-pengajaran palsu atau ajaran-ajaran sesat, mereka disesatkan. Karena tidak mempunyai pemahaman yang cukup. Boro-boro sampai mempunyai kemampuan berapologetika. Bahkan untuk mempertanggungjawabkan imannya sendiri, mereka tidak cukup kemampuan. Ini yang terjadi, itu menurut penelitian dan surveinya Josh Barna ya, di abad ini, di tahun ini. Gitu. Betul itu. Begitu teman-teman, makanya saya bersyukur kalau ada ibu-ibu kelompok para wanita yang mau membaca firman Tuhan. Tetapi memang harus diperlengkapi karena membaca itu tidak hanya mengerti, tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk menjadi pelaku. Nah ini persoalannya. Jadi memang harus ada yang membimbing atau mementorin begitu ya. Oke. Saya kira itu. Oke. Mary gimana? Cukup? Mary tadi jawabannya gimana? Bu Mary? Oke, cukup. Cukup katanya Pak. Oke, dilanjutkan yang lain. Boleh mungkin? Siapa dulu? Saya Francisca Susi boleh tanya ke Pak Wahyudi. Silakan. Selamat malam Pak. Saya Francisca Susi dari Jakarta Utara. Ya, kebetulan saya suka sekali sama Efesus ini Pak. Karena hidup saya hanya bergantung dari Efesus. Saya terus terang dari Katolik Pak. Terus saya masuk ke Kristen. Saya pikir dengan usia saya 58 ini saya sudah selesai. Saya hanya pergi ke gereja, menyembah, memuji Tuhan, dan selesai. Nyatanya saya menjadi seorang notaris itu begitu berat Pak. Saya diuji dalam hal kuasa kegelapan. Jadi saya tadinya Katolik, benar-benar murni Katolik. Saya tidak mengerti firman. Tiba-tiba saya dibimbing sama Papa Benny Santoso, Tabernacle Family.
Ya, Nah, Beni di satu. situ Ya. saya dari Katolik dicemplungkan Pak ke Tabernacle Family. Saya dipaksa untuk menjadi guru sekolah minggu. Wow. Dan nyatanya saya bisa, tapi dengan begitu dari Malang saya yang Katolik, benar-benar delak-delak Katolik dari kecil 0 sampai umur 27. Nah, masuk Jakarta saya umur Tinggal di 30. Malang. Saya tinggal di Kelapa Gading, Pak. Tadinya saya di Malang, Pak. Surabaya, karena papi jatuh pindah ke Malang. Ciliwung 1. Nah, Oh, itu ya yang dijarah itu, Pak. Sampai beritanya banget deh pokoknya. Nah, di situ saya merasa Tuhan itu begitu sayangnya ke saya. Sampai di sekolah notaris pun, dan saya sih terus Pak mengalami kemenangan di situ. Saya berperang terus hanya dengan karena saya mempelajari Efesus. Karena di sini benar-benar dari nol saya diperlihatkan di sini pasal 1 itu bahwa kita ini adalah orang-orang yang terpilih, anak-anak Tuhan. Tapi faktanya saya melihat Pak, orang-orang Kristen itu tidak semua bisa perang. Bahkan kita sampai hancur dilucutin sama iblis. Kita ke gereja menyembah, tapi kena dikerjain iblis sampai hampir mati. Bahkan ayah saya pun meninggal karena kena santet. Nah, di situ saya semakin hati saya meluap-luap. Tapi akhirnya saya belajar sendiri, Pak. Sampai dengan Efesus ini tadi, saya merasakan saya dapat bahwa saya itu anak pilihan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan, dan kasih karunia dari Tuhan itu ada. Tapi dengan adanya kasih karunia dari Tuhan, tidak berarti kita itu diem. Kita harus lebih menggali di dalam Tuhan. Benar ya Pak ya? Betul, betul. Karena dengan kita firman yang kokoh, kita memperkatakan firman, iblis itu akan lari. Makanya saya sampai ikut sekolah supranatural, Pak. Oke. Sampai saya dibilang gila segala macam, saya nggak peduli. Tapi yang penting saya menang dari iblis. Sampai terakhir tuh kantor saya dibuat mati, disiram tanah kuburan, Pak. Rumah saya didatangi dukun, Pak. Dukunnya itu bisa berubah dari manusia biasa menjadi buaya. Dan orang anjing saya mati semua. Dan saya dianggap gila. Saya cuek aja. Yang penting saya tidak minta makan ke mereka. Bahkan saya sampai, ya pokoknya itulah. Seperti yang Paulus katakan bahwa hidup itu adalah penderitaan dan kita itu merasakan sakit bersalin. Itu juga saya alami sampai sekarang. Tapi untungnya firman Tuhan ini benar-benar menguatkan. Jadi kalau Bapak tanya saya, perlengkapan senjata apa? Saya keluar kepala, Pak. Ketopong selamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan, beritakan Injil damai sejahtera, perisai iman, pedang roh, itu firman Tuhan. Nah, di situ saya katakan firman Tuhan terus. Dari saya tidak mengerti peperangan sampai saya mengerti, sampai saya itu memahami benar-benar, dan sekarang saya lagi menunggu mujizat Tuhan. Kayaknya dalam akhir tahun ini semuanya, akhir bulan ini semuanya selesai, selesai. Di situ. Makanya Bu Joli undang saya, pengajaran tentang Efesus. Waduh, harus ini saya. Karena berkali-kali Pak, kasus saya panggil hamba Tuhan siapapun mencelat. Tidak ada yang mampu untuk mendoakan saya. Jadi saya pikir saya tidak perlu berharap pada pendeta, pada hamba Tuhan. Dan terus terang ya Pak, tanda kutip, saya ditipu banyak hamba Tuhan. Wow. Tapi saya tidak boleh kepahitan di situ. Jadi saya belajar sendiri sampai saya sekolah Alkitab dan akhirnya saya memperoleh kemenangan. Sampai saya belajar di sekolah supranatural, kita harus declare bahwa kita sudah mati bersama Kristus, bangkit dan dibangkitkan bersama-sama Kristus, duduk di sebelah kanan Kristus, dan kita diberi kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan aku adalah tubuh Kristus, Kristus adalah kepalaku. Pengikatku adalah Roh Kudus.
Dan apapun yang aku lakukan, semua dibuat berhasil. Aku perkatakan, aku minta connecting ilahi divine connection dari 4 penjuru untuk mendatangkan klien-klien. Dan itu fakta, Pak, nyata. Tadinya sepi kantor saya, karena disiram tanah kuburan mulai masuk satu-satu. Dan saya tidak bisa tiup shofar. Saya belajar untuk tiup shofar, akhirnya sekarang bisa, Pak. Luar biasa. Ini shofarnya, Pak. Saya sampai, waduh, benar-benar hidup ini perjuangan yang harus kita, hidup ini benar-benar perjuangan yang harus kita, gemakan firman Tuhan itu. Dan harus merema dalam hidup kita. Makanya di situ, dengan saya melayani ke penjara-penjara, saya nggak mau ikut gereja, Pak. Nanti ribut. Jadi saya lebih baik bawa nama sendiri, bawa nama kantor, dan saya melayani ke penjara. Karena kalau di penjara itu kan orang-orang susah ya, Pak. Jadi kita bawa nasi, kita bawa duit, bagi ke mereka. Kalau mereka bisa firman, saya kasih 100 per orang. Nah, ternyata hidup saya masih terus dihempas iblis. Tapi di situ saya harus tetap bersyukur. Dan saya terus mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mengadakan penyembahan. Saya sekarang tidak pusing dengan omongan orang, kamu gila, kamu sinting, atau apapun, Pak. Tapi yang saya percaya satu, Tuhan saya tetap benar, hidup, dan firman-Nya, firman yang tersingkap. Dan di situ saya merasakan Tuhan itu luar biasa kasih-Nya terhadap saya. Gitu, Pak. Itu aja. Saya di situ, di Efesus 6 ini saya benar-benar menggeluti dengan sungguh-sungguh, Pak. Makanya saya kadang-kadang klien-klien yang susah, kayak sekarang kan keuangan agak sulit ya, Pak ya. Terus kebanyakan terlilit hutang ke bank. Jadi saya ajarin mereka untuk berdoa pagi hari jam 3, terus banyak yang diselingkuhin, dan nyatanya itu membawa dampak yang positif bagi mereka. Sampai ada yang kena kanker, meninggal, gitu-gitu. Jadi pelayanan saya hanya pelayanan sendiri, dengan beberapa teman di sekitar saya nggak mau panggil gereja atau apapun, karena nanti bukan pelayanan, malah heboh, sikut kiri, sikut kanan, Pak. Saya sudah kapok seperti itu, jadi lebih baik saya berjalan, saya punya uang, saya jalan, dan saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan, dan sampai di mana. Karena tujuan hidup Tuhan adalah untuk supaya kita mengerti firman-Nya dan memuliakan Beliau, memuliakan Tuhan dengan benar. Kan sekarang banyak nabi-nabi palsu kan, Pak? Kan di Alkitab cuma 2. Ajaran firman yang benar, yaitu Tuhan Yesus, firman kehidupan, dan ahli Taurat dengan pemikiran sendiri, pemikiran manusia neraka kekal, dan hancur semuanya. Kan hanya 2 kan, Pak? Itu. Jadi di situ saya benar-benar, oh iya, Tuhan, ternyata Tuhan tuh semuanya dibuka di dalam Alkitab. Di sini saya semakin hari semakin banyak menggelutin Alkitab, dan puji Tuhan, saya tingkat dasar kemarin sudah lulus sekolah Alkitab, Pak. Sekolah Alkitabnya gimana, Bu? Kenapa? Ini, Pak, cuman saya jadi rada bingung juga. Terakhir-terakhir ini saya dengerin kok, dia bilang gereja Korea tuh loh, Pak, Sincheonji, bahwa nggak tahu itu benar apa enggak, itu saya masih tanda tanya. Kok Yohanes baru kan benar, Pak, tapi dia bilang memang sih, saya akui gereja Kristen banyak didominasi oleh ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Kenapa? Karena itu pemikiran manusia kan, Pak, yang tafsiran tentang wahyu. Jadi kita itu untuk mengerti wahyu, kan saat ini saat kedatangan Tuhan kedua. Untuk mengerti wahyu itu kita harus mengerti perumpamaan, nubuat, dan kegenapan. Seperti cawan itu adalah gereja. Gitu. Terus ladang itu adalah gereja Tuhan, lalang itu adalah ajaran sesat, yaitu setan-setan itu tadi, Pak. Kalau lalang kan harus diikat dan dibuang ke neraka. Seperti itu. Jadi saya juga rada-rada takut juga, tapi yang penting saya ambil semuanya di dalam firman, itu dikupas habis sama mereka itu. Seperti itu, Pak.
Iya. Saya benar-benar Efesus ini saya merasa bangga beneran dan saya merasa diberkati, terutama Efesus 6, Pak. Karena kita kan melawan roh-roh di udara yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Iya. Bukan darah dan daging. Ya. Iya, Jadi, bukan darah dan daging, yaitu pemerintah-pemerintah, kerajaan-kerajaan, penguasa-penguasa, yaitu setan iblis itu tadi, Pak, musuh kita. Dan itu saya alami bersama teman saya yang saya bimbing. Dia orang kaya, Pak, dihabisin sampai nggak bisa makan. Makanya saya bimbing terus. Saya cari terus cara gimana ini menghadapi gitu. itu ya. Iya. Oke, Gitu, makasih Pak. Bu Francisca. Iya, makasih Ya, Pak. Pak Tim kalau mau ditanggapin. Ya. Setelah Jadi itu memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Siska tadi. Pertama mengenai gereja. Gereja itu harus dipahami, pertama gereja universal, yang kedua gereja lokal. Gereja universal itu ya anggota tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Disebut oleh pengakuan iman rasuli itu gereja yang amin tubuh umum gitu ya. Nah, kemudian gereja lokal itu berarti ya kayak GBI, kayak GKI, kayak GPIB itu gereja lokal. Nah, dua-duanya itu di dalam kerangka pemahaman Alkitab ya. Jadi kenapa ada gereja lokal, kenapa ada gereja universal, itu sudah dirancang oleh Tuhan. Nah, sebagai umat Tuhan kita memang harus tertanam di gereja lokal, apapun kondisi dan keadaan. Tetapi kalau untuk tunduk dalam artian mengorbankan ketundukan kepada Kristus, tidak. Karena gereja lokal itu pasti ada kekurangan kelebihan. Dalam arti kelebihannya mungkin ya karena gereja lokal itu didesain oleh Tuhan, maka ada kepemimpinan rohani yang ditanam, yang ditetapkan oleh Tuhan, yang namanya gembala atau pastor itu ya, sama gitu. Tetapi kalau gembala dan pastor ini tidak fokus kepada kepala gereja yaitu Kristus, itu bisa menyimpang gitu ya. Menyimpang lah. Pada waktu kita tahu bahwa ada penyimpangan ya kita tidak mau tunduk terhadap kepemimpinan penyimpangan itu. Makanya nggak mau, kita tolak gitu. Tapi kalau yang benar kita ikutin gitu. Nah itu satu. Yang kedua mengenai peperangan rohani. Sepanjang hidup kita sebagai orang Kristen memang perang secara rohani. Dan bersyukur Ibu udah mengenal pasal 6 ini ya, mulai ayat 10 ya. Iya. Kamu kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasanya, dan satu demi satu Ibu harus menghidupi. Misalnya ketopong keselamatan. Itu tidak bisa dilepas dari pasal 1. Iya. Ya kan? Ketopong keselamatan kan berbicara tentang pemahaman tentang keselamatan. Kan? Nah, pemahaman keselamatan itu seperti apa sih? Nah, itu yang penting untuk diperhatikan. Sebentar saya tak nancepin charger dulu sebelum saya lanjutkan sedikit. Oke, sudah. Pelajarannya semakin menarik nih. Nah, di pasal 1 itu kan ada ayat 3 sampai ayat 7 ya. Berbicara tentang kamu dipilih sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus kamu dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Ini bukan hal mudah, Bu. Bukan hal mudah. Karena itu berbicara tentang predestinasi. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih oleh Tuhan. Itu tidak mudah dijelaskan. Tetapi di dalam kitab Efesus itu ada jawaban internal dari surat Efesus itu. Nah, itu perlu didalemin, makanya tidak sekedar membaca sampai selesai gitu ya, tapi harus didalami satu demi satu. Ya, poin-poin penting yang ada di kitab Efesus. Kitab Efesus. Ya, saya kira itu pertama ketopong keselamatan ya, jadi pemahaman keselamatan, baju sirah kebenaran dan seterusnya itu keadilan kitab. Ya. Oke. Siapa lagi? Lanjut mungkin Pak Alex. Saya tanya Pak Wahyudi Purnomo. Shalom. Salam. Saya terkesan dengan Efesus 2 ayat 19-20. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Ya. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.
Pertanyaan saya, apa cara berpikir hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih dan terpilih mengembalakan jemaatnya seringkali membuat pengelompokan-pengelompokan. Sedangkan di Efesus 2 ayat 19 sampai 20 ini jelas-jelas berkata, ya, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kamu adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dan kemudian yang saya amati seringkali membuat bingung orang-orang yang ingin bertumbuh, ya, ingin belajar mengenai kebenaran firman Tuhan sehingga menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Seringkali hambatannya karena ada pengelompokan-pengelompokan, ya, ada membuat klaster-klaster khusus untuk orang-orang yang tanda kutip, golongan the have itu diperhatikan, ya. Dan golongan orang-orang yang tidak punya uang ini menderita. Saya juga mantan Katolik. Bagaimana saya mengalami satu turbulensi keadaan yang sangat menyakitkan sekali. Tapi setelah pindah dari Katolik ke Kristen, nah di situ saya belajar firman Tuhan. Ya, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan itu yang mengikat dan memberikan saya kekuatan. Ya, cuman saya berpikir ada apa yang salah dengan hamba-hamba Tuhan ini gitu, Pak. Sedangkan Efesus 2 ayat 19-20 ini udah jelas, ya, berkata kamu bukan orang asing dan pendatang gitu loh. Kita satu tubuh di dalam Kristus gitu ya. Istilahnya, loh kenapa sih sampai dibuat pengelompokan-pengelompokan seperti ini gitu loh. Dan ketika orang yang rindu mencari, ingin bertumbuh, berkembang, itu terhambat, Pak. Karena terjadi pengelompokan secara tidak sadar. Ya, Bapak sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah sekian lama bergumul dengan jemaat, apa kira-kira yang menjadi halangannya, Pak? Ya, saya bukan mau menuduh atau apa, tapi banyak oknum pendeta yang tanda kutip tidak menyadari hal-hal seperti ini, sehingga saya juga merasa, aduh kasihan banget ya. Kalau ada jemaat yang susah, tapi dia punya semangat untuk mencari kebenaran firman Tuhan, dikelompokkan, Pak. Oh, ini kelas domba, ini kelas kambing, ini yang kelas bintik-bintik, ya. Kalau dia datang pakai BMW, ya, dilayani dengan sepenuh hati. Tapi kalau yang datang dengan jalan kaki atau naik ojek, aduh, saya lihat inilah, Pak, yang membuat kekristenan itu tidak tumbuh, Pak. Dan ini menjadi sebuah tantangan juga ya. Kelak saya bilang sama Tuhan dalam doa saya, ya, aduh Tuhan, bagaimana nih kalau kayak begini kekristenan bisa tumbuh, bisa menjadi batu penjuru, ya, bisa menjadikan konsep one body in Christ ini bisa terjadi gitu loh. Kerinduan saya yang begitu besar gitu loh. Makanya saya setuju dengan Bu Susi itu. Kita kalau ada apa-apa mendingan jalan sendiri aja ya. Ada duit jalan sendiri, ya. Jadi tanpa membawa denominasi, tapi kita bekerja untuk pekerjaan misi daripada Tuhan Yesus. Itu sih, Pak. Ya. Pak Francisca Susi, Pak, saya. Iya, tahu saya, Ibu, saya kenal. Saya kenal Ibu Susi. Ya. Ya. Jadi saya setuju juga itu dengan caranya Bu Susi itu ya. Setelah mengalami hal-hal yang seperti ini. Saya juga mengalami hal yang baik di Katolik. Tapi akhirnya setelah tumbuh mengenal kebenaran firman Tuhan, saya merasa prihatin gitu loh. Dan saya sekarang sebenarnya masih Katolik yang umum gitu loh. Umum bisa berjemaat di gereja Kristen, kita kan satu tubuh dalam Kristus. Kita bisa pelajari apa yang terbaik, kita bisa memberikan gitu. Jadi nggak ada sekat gitu loh, Pak. Terima kasih Pak Wahyudi. Saya cuma minta ini aja, pandangan ya, view aja ya. Sebuah pengakuan jujur ya Pak dari sudut pandang para pendeta. Bukan kebetulan saya pernah diberikan pengalaman oleh Tuhan
mengembalakan jemaat penuh itu 10 tahun, Pak. Mengembalakan jemaat, tapi jemaat pedesaan ya. Nah, jemaat pedesaan ini ternyata juga sama dengan di kota, ya, ada yang secara materi kaya, ada yang secara materi miskin, kayak gitu. Nah, kalau dari sudut pandang saya, kalau ada pendeta yang membeda-bedakan seperti itu, ya berarti dia belum tuntas, kerohaniannya masih perlu di-upgrade ya. Jadi mestinya pendeta itu harus sudah tidak lagi terikat dengan keduniawian, Pak. Harusnya. Ya, kalau orang Jawa bilang itu mungkur kadonyan. Kedagingan. Mungkur kadonyan itu istilah Jawa. Artinya sudah tidak lagi terikat dengan keduniawian. Nah, kalau ada pendeta yang masih terikat dengan keduniawian, sebenarnya pendeta itu belum menghidupi panggilannya, Pak. Ya. Dia mungkin menjadikan kependetaan sebagai profesi. Jadi kalau hamba Tuhan sudah bergeser, kependetaannya atau kepasturannya itu menjadi profesi, itu sudah salah arah ya. Mestinya menghidupi panggilannya. Seorang pendeta yang disebut hamba Kristus itu harus mengabdi kepada Kristus sepenuhnya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan jemaat antara kaya miskin, itu tidak boleh. Kalau masih seperti itu kemudian membuat kelompok-kelompok elit, ada elit rohani, ada elit orang-orang kaya yang menjadi donatur, itu bukan gereja. Kalau itu mungkin lebih cocok kalau di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi umum ya. Tapi kalau gereja tidak boleh, Pak. Kalau masih seperti itu ya pendetanya atau pastornya perlu bertobat. Saya kira begitu ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Memang dalam satu sisi saya juga saya pengikut Katolik memang dari tahun 82 ya Pak ya. Memang nggak bertumbuh waktu itu karena memang kita yang salah ya, salah menangkap gitu. Tapi saya melihat ini memang persoalan klasik Pak. Ketika orang bertalu-talu memohon sesuatu, kemudian terjadi, dia lupa gitu loh Pak. Lupa dan kasihan sekali jemaat-jemaatnya Pak. Ada bahkan yang tidak punya kemampuan ekonomi, tapi dia ingin bertumbuh. Tapi ini loh penyekatan-penyekatan ini secara semu itu terjadi Pak, berdampak gitu. Makanya kerinduan saya memang satu hari Tuhan berkati keuangan, saya akan menjalani pelayanan sendiri Pak. Sama setuju dengan Bu Susi gitu, Francisca Susi. Ya daripada kita kepahitan atau apa ya, saya sih nggak kepahitan sama sekali. Maksudnya melihat begini tuh jadi aduh apa fungsinya jadinya gitu Pak. Thank you Pak, terima kasih Pak. Saya kira begini, kalau soal pelayanan independen tadi itu tetap aja membentuk komunitas kan Pak ya. Komunitas itu bisa dianggap gereja juga. Apalagi kalau ada pembinanya itu bisa disebut gereja. Walaupun tidak nyambung sama gereja lokal yang punya merek gitu ya Pak ya. Tetap aja itu komunitas merupakan gereja sebenarnya. Gitu. Jadi pelayanan independen itu justru tidak diajarkan oleh Alkitab. Yang diajarkan oleh Alkitab itu pelayanan itu interdependen Pak. Saling bergantung satu sama lain. Coba lihat bagaimana Paulus melibatkan jemaat Filipi untuk memberkati jemaat Yerusalem kayak gitu-gitu kan Pak ya. Jadi pelayanan independen itu tidak diajarkan Alkitab. Yang diajarkan pelayanan itu harus interdependen, saling bergantung satu sama lain. Itu secara sosial Pak ya. Secara spiritual harus independen, masing-masing harus mempunyai akses relasi dengan Kristus. Ya, tidak boleh ada yang tidak punya akses dengan Kristus. Kalau orang nggak punya akses dengan Kristus ya tadinya lalang tadi itu atau kambing tadi itu nggak punya akses, nggak punya relasi dengan Kristus. Nah, kalau domba ya pasti punya akses dengan gembala gitu kan. Saya kira itu yang harus dipikirkan secara serius karena kalau pelayanan independen nanti jadinya kita penginjil atau pelayanan yang liar gitu ya, yang tidak nantinya ketika menghasilkan jiwa-jiwa kita juga tetap harus memerlukan gereja kan. Contohnya orang mau dibaptis, orang mau dinikahkan dan segala macam.
Ya, kalau untuk menginjil saja nggak apa-apa, Pak. Tapi nanti hasilnya harus diserahkan kepada gereja lokal untuk dilayani. Iya Pak, maksud saya nanti kalau dalam pelayanan umum itu kita memenangkan jiwa ya kita serahkan ke gereja lokal Pak, karena Boleh. kita nggak punya nggak punya status kan, kita serahkan. Jadi sifatnya kita libatkan Roh Kudus, kita serahkan mereka mau dibaptis secara apa, secara Katolik kah, secara Kristen, kita bagikan gitu loh Pak. Jadi pelayanan kita hanya untuk memenangkan jiwa itu, membawa misi daripada Tuhan, memenangkan jiwa. Matius 28, amanat agung itu Pak, menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Tetap memang kita harus menggandeng ya Pak ya. Saya itu sih Pak, saya bawa hamba Tuhan yang sudah ada gereja, cuman gereja kecil beliau itu. Ya. Jadi saya hanya menguatkan aja jiwa mereka supaya pada saat peperangan itu mereka bisa berhasil. Nah setelah itu saya berikan kepada hamba Tuhan, karena kan saya bukan hamba Tuhan Pak. Saya kan nggak mau niat buka gereja, jadi saya hanya melayani jiwa-jiwa. Modalnya gede Bu Susi kalau buka gereja. Kita semua hamba Tuhan. Nanti minta itu ya Pak, minta apa? Minta nomor telepon ya Pak. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak hamba Tuhan, sebenarnya semua hamba Tuhan. Oke. Nanti biar kalau ada pertanyaan bisa ke Bu Joli, nanti bisa dihubungkan dengan Pak Tim lebih lanjut ya. Kapasitas minta ke Bu Joli, makanya tanya. Hamba Tuhan itu sebenarnya adalah pengertian umum atau status umum bagi semua anak Tuhan itu juga otomatis adalah hamba-hamba Tuhan. Nggak ada yang hamba setan. Tetapi persoalannya masing-masing berdasarkan kasih karunia atau karunia rohani diberikan kapasitas yang berbeda satu sama lain. Makanya di kitab Efesus juga kita nanti akan menemukan 5 jawatan, Bu. Gitu, Pak, gitu. Apa 5 jawatan itu? Nabi, rasul, penginjil, gembala, pengajar. Itu kan lebih luas ya Pak nanti ya. Ya, itu di kitab sebenarnya. Jadi kitab Efesus ini luar biasa menurut saya surat Efesus itu. Nah, di situ itu harusnya representatif di gereja lokal. Jadi gereja lokal mestinya mempunyai orang-orang yang mempunyai jawatan seperti yang saya sebutkan 5 itu. Betul. Tapi supaya harus berfungsi ya Pak. Tanda kutip hati-hati dengan istilah nabi. Karena di dalam perjanjian baru, nabi terakhir itu ya Yesus Kristus itu. Setelah itu apa? Karunia kenabian, bukan lagi jabatan nabi. Nggak ada jabatan nabi di dalam perjanjian baru. Sebab jabatan nabi itu berkaitan dengan Tuhan berbicara melalui nabi. Kalau dalam berbicara melalui nabi semua kan sudah tertulis dalam Alkitab. Jadi para penulis yang merupakan nabi-nabi perjanjian lama itu statusnya jabatannya adalah nabi. Tapi di dalam perjanjian baru ketika kanonik Alkitab sudah selesai, maka jabatan nabi tidak ada lagi. Yang ada hanya karunia kenabian. Dan karunia kenabian itu menjadi satu, menjadi dikombinasikan dengan kemampuan berkhotbah atau mengajar. Itu karunia kenabian. Itu yang harus dipahami ya. Jadi nanti kalau rasul itu menanamkan gereja. Fungsinya juga masih ada, tapi jabatan rasul nggak ada. Yang ada adalah karunia kerasulan. Karunia kenabian, karunia kerasulan. Yang masih eksis sampai hari ini yang 3, yaitu penginjil, gembala, pengajar. Nah, sedangkan gembala dan pengajar itu juga tidak boleh dipisahkan. Karena kemampuan menjadi gembala itu juga harus mempunyai kemampuan mengajar. Kalau ada gembala yang tidak mempunyai kemampuan mengajar, itu bukan gembala. Bisa-bisa malah menjadi penyesat gitu ya. Gitu. Mungkin dilanjutkan dengan Bu Lis, silakan ada pertanyaan. Ya. Pak Tim, aku mau tanya ya. Ya, silakan, Bu Lis. Oke, saya kenalkan dulu ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum kenal. Saya sama Pak Tim, sama Bu Yohana memang sering PA gitu ya. Kebetulan ini Bu Yohana membawa teman-teman serombongan besar. Ya, saya senang sekali. Oke, Pak Tim, aku mau tanya ini aja. Kita tahu itu di Efesus 2, ayat kalau nggak salah, ayatnya yang
keberapa itu ya? Sebentar. Efesus 2 yang dikatakan ini apa namanya? Bahwa keselamatan itu bukan hasil usahamu gitu ya, tetapi karena iman gitu ya. Ayat 8, Bu. Oh iya, ayat 8. Nah, sekarang bagaimana dengan Filipi 2, Pak? Bahwa di Filipi 2 itu situ tertulis bahwa kita disuruh kerjakan keselamatan itu dengan dengan takut dan gentar. Jadi pertanyaan saya, apakah keselamatan itu bisa hilang, Pak? Nah, gitu ya, karena tadi kalau kita perhatikan di Efesus bahwa keselamatan itu bukan hasil jeripaya kita, tetapi karena iman. Sementara di Filipi dikatakan kita harus mengerjakan keselamatan. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah keselamatan yang sudah dalam iman kita sudah meyakinkan, suatu saat bisa hilang? Atau gini Pak, kita banyak ya yang sudah mengatakan dia sudah melayani, begitu ya Pak ya, full time, dia sudah ya jadi apa sajalah tergabung. Apakah mereka pasti mendapat keselamatan? Jadi apakah keselamatan bisa hilang ya? Pertama itu. Terus kan kita tahu bahwa ada ayat yang mengatakan sedikit banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, Iya. kaitannya Iya. situ. Terus tadi ada juga tuh di Filipi, kerjakan keselamatanmu. Nah, berarti kita harus mengerjakan keselamatan dong. Padahal kita tahu bahwa keselamatan itu udah ada atau karena iman. Nah, apakah itu kontradiksi nggak, Pak? Gitu. Oh, enggak. Jadi ayat-ayat itu bukan kebetulan. Ini menurut kehendak Tuhan memang ditulis oleh Paulus dua-duanya. Baik surat Efesus maupun surat Filipi. Kalau yang Ibu tanyakan tadi, kita harus mulai membaca teksnya itu. Lihat ya, sebab karena kasih karunia kamu keselamatan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Betul. Bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, kan begitu ya. Iya. Nah, itu kan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Namun membaca itu tidak boleh dipotong, kan, nggak boleh dilepas dari konteksnya. Kita harus lihat di pasal 1 ayat 1-nya, di ayat 2 pasal 2 itu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, yaitu ya orang-orang yang nggak taat, maksudnya begitu. Nah, jadi kita harus memulai dari perisai iman ya. Pertanyaannya, iman itu dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita atau hasil dari diri kita? Itu harus dijawab dulu. Kalau tidak bisa menjawab ini, kita nggak bisa mengatakan keselamatan itu hilang atau tidak. Nah, menurut Alkitab, iman itu dikaruniakan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Kaitannya dengan pasal ayat 1 tadi. Dahulu kamu sudah mati karena dosa-dosamu. Yang dimasukkan mati itu kan mati rohani, tuh Bu. Betul ya? Mati rohani. Orang mati rohani, namanya mati, itu bisa nggak merespon? Nggak bisa. Dia kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena dosa ya kan, berarti mati kan, kondisi rohaninya mati. Nah, kalau mati mau dikasih firman pun nggak bisa merespon. Oleh karena itu, orang yang mati rohani tadi harus dihidupkan dulu. Dan pekerjaan menghidupkan roh kita yang mati tadi, rohani yang mati tadi, itu namanya kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Setelah dilahirkan kembali, maka dia bisa merespon iman. Sehingga Roma 10 ayat 17 berlaku bagi dia. Iman timbul dari pendengaran. Bisa merespon ketika dia sudah dihidupkan oleh Roh Kudus. Makanya tidak ada orang yang bisa beriman, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau dia tidak ditarik oleh Bapa atau tidak digiring oleh Roh Kudus untuk menerima Yesus. Nggak bisa. Itu pekerjaan roh menghidupkan kita, itu berarti melahirbarukan kita. Baru kita benar-benar bisa percaya. Jadi percaya itu bukan karena kehendak kita, bukan produk dari orang berdosa ini, tetapi dikaruniakan oleh Tuhan. Itu iman yang benar ya. Iman itu dikaruniakan. Nah,
ketika kita sudah beriman, berarti pasal 1 ya toh, berlaku kan? Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, oke. Dipilih sebelum dunia dijadikan artinya apa? Ditetapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Pertanyaannya, Yesus mati di kayu salib itu untuk orang-orang yang dipilihnya atau untuk semua orang? Dijawab dulu. Untuk orang yang dipilihnya. Ya, itu. Untuk semua orang. Ya, bukan untuk orang yang dipilihnya. Orang-orang yang dipilihnya, bukan untuk semua, semua orang. Betul, Pak. Nah, kalau namanya Pak, bentar Pak, saya potong Pak. Kalau ya. tadi saya berpendapat bahwa Yesus mati untuk orang yang dipilihnya ya Pak. Nah, ya. Apakah adil? Nah, itu Pak. Pertanyaan berikutnya. Jawabannya di surat Roma pasal 9. Yang beberapa kali sudah kita diskusikan. Ya. Allah mengasihi Yakub, membenci Esau. Kalau begitu apakah Allah tidak adil? Adil. Adil. Kalau semua manusia masuk neraka, itu adil. Tapi kalau kita diselamatkan, itu kasih karunia. Betul? Betul, betul. Nah, Fir'aun, itu ditampilkan di ayat pasal 9 itu. Ya. Siapa yang mau menggugat Allah? Fir'aun itu dikeraskan hatinya. Maksudnya apa? Ditetapkan untuk binasa kan? Benar tidak? Ya. Nah, siapa kamu sehingga kamu mengatakan Allah tidak adil? Kita ini kan ibarat apa tanah liat kan. Masa mau protes kepada pembuatnya? Nggak bisa. Itu kedaulatan Allah. Maka keselamatan itu sangat bergantung kepada kedaulatan Allah. Allah, betul. Nah, kemudian masuk ke Filipi pasal 2. Iya. Ayat 12. Iya. Kerjakanlah selamatanmu dengan takut dan gentar. Dan harus diteruskan bacaannya. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Bukan kita ya Pak, betul. Nah, kalau begitu, apakah keselamatan bisa hilang? Tidak. Di mana ayatnya? Yohanes 10 ayat 28. Coba dibaca, Bu. Yohanes 10 ayat 28. Bulis kepencet silent. Bulis speakernya, Bulis dibuka mic-nya. Buka. Nah, oke. Yohanes berapa? Yohanes berapa, Pak? 10 ayat 28. Bentar, Pak. Yohanes 10 ayat 28. Ya. Bentar ya, Pak. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, kalau gitu keselamatan bisa hilang nggak? Tidak. Pasti. Ya. Hidup kekal itu pasti. Untuk orang yang dipilihnya ya Pak? Untuk orang yang dipilihnya. Betul. Berarti tadi Pak, tadi kan Bapak ngomong, Yesus mati di kayu salib itu untuk semua orang atau untuk orang yang dipilihnya? Kan untuk orang yang dipilihnya ya Pak? Betul. Nah, terus Pak, kalau kaitannya Pak, kita suruh memberitakan Injil ke seluruh dunia. Berarti kalau yang kita sudah memberitakan Injil ke seluruh dunia, kalau mereka tidak dipilih pun? Nah, persoalannya kita tidak diberitahu oleh siapa Tuhan. yang ya. Siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih. Tidak dipilih. Yang diberitahu kan yang sudah kejadian. Contohnya seperti Yudas Iskariot. Dalam perjanjian lama seperti Fir'aun misalnya. Tetapi untuk yang orang-orang zaman kita ini kita kan diberitahu siapa yang dipilih dan tidak. Ya. Gitu? Ya. Nah, kalau orang yang dipilih, Tuhan pasti buka jalan supaya orang tersebut mendengarkan Injil. Dan Tuhan juga pasti buka jalan untuk siapa yang diutus untuk memberitakan Injil. Itu menurut Alkitab loh ya. Jadi tidak ada pemikiran Allah itu tidak adil kalau ada orang yang ditetapkan untuk binasa. Itu haknya Tuhan kok. Ngapain kita protes? Nggak usah lah, gitu kan. Ya, karena kita tidak diberitahu siapa yang diselamatkan dan tidak, dan siapa ditetapkan untuk binasa dan ditetapkan untuk diselamatkan, kita nggak tahu, maka kita harus memberitakan kepada semua orang. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ketika menjadi murid, apakah mereka pasti selamat? Ya enggak lah. Tentu. Belum tentu. Yudas Iskariot, ya kan?
Gitu. Tapi untuk diselamatkan itu sepenuhnya Tuhan ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Namanya pilihan ya, bukan Om Yohan. Kalau semua orang namanya Om Yohan. Tuhan ya Pak. Tapi kan harus kita berjuang dong Pak. Kita kan harus berjuang berarti. Nah, berjuang itu untuk memberitakan Injil, bukan berjuang memperoleh keselamatan. Bukan berjuang untuk memberitakan Injil itu, iya. Karena kan jadikanlah semua bangsa muridku itu kan Pak. Ya. Bu. Bagaimana dengan Pak? Oke Pak, sorry. Apakah mereka kehilangan keselamatan? Tidak. Ya. Misalnya nih, tiba-tiba Bu Yohana memberitahu kita, teman-teman, kemarin saya kehilangan 1 jet saya. Percaya nggak kita? Kita tahu bahwa Bu Yohana nggak punya jet pribadi kan. Kok tiba-tiba mengatakan kehilangan jet pribadi? Kapan punya jet? Kan gitu. Orang yang merasa kehilangan keselamatan belum pernah dapat keselamatan dia. Kok merasa kehilangan? Belum diselamatkan. Jadi orang yang belum diselamatkan sama kehilangan keselamatan itu beda. Tidak ada keselamatan hilang. Kalau Tuhan sudah karuniakan, karunia itu keselamatan tidak bisa ditolak. Oke teman-teman, ini nggak mudah loh yang saya ngomong ini. Iya Pak. Iya Pak, makanya step by step Pak. Nanti pasti ngerti Pak. Maka penasaran nanti pasti saya rasa. Nanti kita belajar ya sekali waktu belajar tentang apa namanya tulip ya. Ya, Pak, kadang-kadang gini Pak, kita itu sebagai memang sudah labelnya orang Kristen ya, terlalu kepedean bahwa kita akan sudah diselamatkan. Padahal belum tentu ya Pak ya. Belum tentu. Jadi gini ya, loh. Betul Pak. Orang yang lahir baru diselamatkan oleh Tuhan itu punya 3 tanda atau 3 ciri. Yang pertama, cirinya adalah seperti bayi lahir itu rendah hati. Menangis itu berarti dalam hati percaya, dalam mulut mengaku. Itu kayak gitu kan. Itu yang pertama ciri khasnya, yaitu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati percaya, mulutnya mengaku. Itu clear dalam Roma 10 ayat 9. Ya kan? Kemudian ciri berikutnya menjadi seperti bayi seperti 1 Petrus 2 ayat 2. Hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu yang murni, yaitu firman Allah, supaya melaluinya kamu bertumbuh dan kamu diselamatkan. Itu jelas banget ya. Jadi haus dan lapar akan kebenaran. Jadi kalau ada orang Kristen nggak lapar dan haus akan kebenaran, ini Kristennya ini lahir baru apa enggak ini kan? Itu masalahnya. Kemudian yang berikutnya, ciri berikutnya adalah bertumbuh. Yang namanya lahir itu bertumbuh. Bertumbuh itu berarti berubah. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi hendaklah kamu mengalami pembaruan budi. Roma 12 ayat 2. Jadi 3 hal itu direnungkan baik-baik, itu merupakan tanda dan merupakan ciri-ciri orang yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan kalau kita orang yang haus dan lapar. Puji Tuhan kalau kita berubah hidup kita dari waktu ke waktu. Amin. Amin. Saya seling ya Pak. Ada pertanyaan di chat nih Pak. Ya, Pak, dari Mary. Pak, apakah hamba Tuhan atau pendeta sebaiknya semua harus mengalami pengalaman spiritual atau supranatural dengan Tuhan? Dengan Tuhan langsung agar pelayanannya dari yang tertera di Efesus ini efektif. Maksudnya apakah semua hamba Tuhan atau pendeta itu harus ikut dalam supranatural, Pak, atau berkarunia supaya efektif gitu loh? Pertanyaan Mary seperti itu. Kalau ikut sekolah supranatural mungkin nggak harus, tetapi mengalami pengalaman supranatural harus. Oke, itu ya jawabannya ya, Mer. Memang harus gitu loh. Bukan tentang sekolah supranatural,nya Kak, tapi lebih ke pengalaman supranatural pengalaman dirinya dengan dengan Roh Kudus maksudnya. Harus, kata Pak tadi bilang harus. Tentang apa namanya tentang karunia, jawatan segala macam itu kan semua sudah berhubungan dengan alam roh dan Roh Kudus. Terus juga pewahyuan yang Tuhan kasih itu juga kan pewahyuan roh. Itu kan supranatural semua ya sebenarnya ya. Tetapi ketika hamba Tuhan nggak mengalami pengalaman supranatural, nggak mengalami spiritual journey tersendiri, kadang akhirnya
ini nggak tahu benar apa enggak ini atau kesimpulan sementaraku, kita ngomongin yang tentang Efesus, apapun yang ada di Alkitab, mereka menganggapnya tuh kayak cuman ngawang-ngawang dan itu zaman dulu gitu. Jadi akhirnya mereka berkhotbah itu seolah-olah kayak cuman menceritakan bien-bien kayak gitu loh. Enggak. Mungkin nggak tahu betul atau enggak. Cuman tapi ketika seorang hamba Tuhan itu, ini nggak cuman tentang pendeta ya, tapi ketika hamba Tuhan itu mengalami pengalaman yang memang supranatural, yang dia ketika baca Alkitab pun, oh iya aku ngalami ini, oh iya aku ngalami itu, kok sama yang ada di Alkitab. Nah itu yang baru kita bisa bilang Alkitab itu dulu, sekarang, dan selamanya itu memang jadi pegangan kita kayak gitu, bukan hanya sekedar baca, tapi sebenarnya nggak ngerti maknanya. Kita ngomong tentang akhir zaman, kerajaan Allah sudah dekat, bisa ntar dibilang, tapi kan itu masih permulaannya, dalam arti mereka nggak siap untuk menghadapi akhir zaman. Makanya bilang, loh itu kan dari dulu pun kita baca Alkitab isinya itu masih permulaan akhir zaman, katanya kayak gitu. Padahal maksudnya itu ya persiapin diri, kalau emang mau deket akhir zaman ya persiapin diri, bukan bilang itu kan dari dulu kita baca emang kayak gitu. Gimana ya maksudnya? Jadi mereka itu memerlukan pemahaman. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya belajar Alkitab dengan benar ya. Belajar Alkitab itu pertama harus ngerti yang namanya eksegesa. Eksegesa itu mengeluarkan ayat-ayat dari dalam Alkitab itu untuk kita mengerti secara ikhlas. Kita tidak boleh mempunyai praanggapan. Jadi pikiran kita tuh betul-betul harus siap untuk ditanemin oleh benih firman itu. Jangan kita punya pikiran, punya praanggapan, kemudian dimasukkan ke dalam namanya eksegesa yang seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau pendeta loh ya, harus ngerti yang namanya hermeneutika. Hermeneutika itu latar belakang sejarah, latar belakang dari kitab yang dipelajari, tujuan kitab itu ditulis, dan seterusnya. Itu namanya hermeneutika. Kontekstualnya apa, dan seterusnya. Kemudian berikutnya itu sudah bentuk homiletika atau bentuk preaching atau pengajaran, gitu, doktrinal. Itu awalnya dari situ. Itu kalau pendeta, hamba Tuhan itu harus melalui tahap-tahap seperti itu kalau belajar. Nah, bagaimana dengan orang awam? Sama saja, cuma disederhanakan istilahnya, begitu ya. Jadi kalau seorang hamba Tuhan punya tanggung jawab, dia harus mempunyai kemampuan mengajar. Kalau nggak mempunyai kemampuan mengajar ya jangan mengklaim diri sebagai hamba Tuhan, pendeta atau pengajar. Itu bahaya sekali. Nah, tentang akhir zaman misalnya, kita harus paham bahwa akhir zaman itu dimulai kapan. Siapa yang bisa menjawab? Kapan dimulai akhir zaman? Halo? Sudah mulai kan Pak? Ya, akhir zaman itu dimulai abad Masehi. Ya. Makanya di abad pertama Masehi itu sudah disebut dengan istilah akhir zaman. Yesus akan segera datang itu sudah dimulai abad pertama. Ingat bahwa perjanjian baru sudah selesai di tahun 95 Masehi. Dan sejak itu para rasul sudah mengatakan akhir zaman. Akhir zaman, kapan sih akhir zaman? Ya dimulainya tahun Masehi. Setelah Yesus ya Pak ya? Setelah Yesus datang itu sudah mulai akhir zaman. Mesias datang itu sudah mulai akhir zaman. Masehi kan dari kata Mesias, Mesias toh. Benar tidak? Hanya di akhir zaman itu kemudian dalam perjalanannya Yesus ditandai oleh datangan Yesus pertama kali dan ditutup dengan kedatangan Yesus kedua kali. Itu akhir zaman. Nah, sekarang ini kita menyebutnya dengan istilah bagian akhir dari akhir zaman. Dari mana kita tahu? Dari penanggalan Yahudi maupun penanggalan Masehi. Gitu. Nah, kalau kita belajar akhir zaman atau eskatologi, istilah kerennya, kita harus memperhatikan khotbah Yesus tentang akhir zaman di Matius 24. Oke. Ada kalimat penting, perhatikan
nubuatan Nabi Daniel di Matius 24 ayat 15. Nah, oleh karena itu, berarti kita harus mempelajari kitab Daniel kan? Benar tidak? Nah, banyak orang Kristen nih nggak mau mempelajari kitab Daniel dengan baik. Akhirnya memprediksi tentang kedatangan Kristus secara keliru. Banyak sekali yang menjadi date setter atau menyebutkan tanggal, menyebutkan tahun kedatangan Kristus itu keliru semua. Akhirnya menjadi penubuat-penubuat palsu kan. Begitu loh. Itu date setter namanya. Nah, hati-hati karena setiap kata di dalam Alkitab itu harus diperhatikan dengan baik. Kalau Yesus mengatakan perhatikan apa kata Nabi Daniel, perhatikan kitab Daniel dengan baik, dengan sebaik mungkin kita mempelajarinya. Sehingga kita bisa mengerti ternyata sudah ada nubuatan yang sangat penting. Katakanlah nih, penglihatan Nebukadnezar tentang patung. Ya, pernah perhatikan itu ya. Kepalanya dari emas. Ya, dan itu Pak. Waktu di kom diajarin sih Pak. Ya, itu kalau itu sih ya jujur aja itu yang menggeluti saya dengan Paul Tuana Kota itu dulu waktu di kom. Iya. Waktu itu Paul Tuana Kota belum menikah dengan Tamara Geraldine teologi. Dan saya duluan di departemen itu di Bogor, cuma kemudian di-share dengan teman-teman yang ada di Jakarta. Akhirnya kita buat animasinya itu. Gitu. Nah, itu harus dipelajari. Nantilah kita kalau ada waktu yang cukup, kita akan pelajari tentang akhir zaman supaya kita nggak bingung ya. Jadi apakah penting Pak pengalaman spiritual yang tadi? Oh, bukan penting lagi, itu harus. Ya kalau seseorang nggak mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, bagaimana bisa melayani? Jadi pengajar palsu dong. Sip ya, Mel. Namanya kan nanti kita belajar lagi, Mel. Akhir zaman kita bikin sesi khusus. Nah, Mel bisa ikut di dalamnya. Oke. Ayo kita pelajari. Supaya nggak bingung. Oke, Dona, silakan Dona. Thank you banyak Pak. Kak Yohana, thank you banyak. Pak, saya mau nanya yang Efesus 3 ayat 14 sampai 15. Berapa? Efesus? Suaranya kecil. Oh, udah besar, udah. Udah. Efesus 3 ayat 14 sampai 15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Saya bingung namanya ini, namanya siapa ya? Karena kan tertulisnya mengacunya Nya itu. Saya lihat berbagai. Ya? Ini kan doa Paulus. Nah, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ini kan Paulus nih. Yang dari Bapa itu semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Namanya siapa ini? Ya itu namanya siapa? Coba kita cek ya sebentar ya. Kita lihat komentarnya. Soalnya saya lihat versi KJV, NIV, FIEH juga semuanya kecil. Jadi saya agak bingung. Nah, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Nya sama mu ini adalah entitas yang sama. Ini kan doa Paulus untuk siapa? Gampang kok sebenarnya. Untuk jemaat Efesus. Nya itu berarti menunjuk kepada keluarga Allah. Memang itulah kalimat-kalimat yang diucapkan di ayat-ayat ini. Sehingga nya itu berbicara tentang nya jemaat. Nya ini jemaat. Berarti menerima jemaat ya? Gitu ya, Pak? Ya, jemaat yang hidup dalam Yesus menerima namanya. Jadi namanya kan nanti Oh iya. Oke. Itu Pak. Terus yang kedua Pak, saya mau nanya lagi yang Efesus 4 ayat 30.
Ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini Ya. kan terkait dengan Markus 3 ayat 29, jika kita menghujat Roh Kudus, kita tidak akan diampuni. Ada dua pertanyaan saya terkait ini, Pak. Yang pertama, terkait dengan keselamatan, Pak. Ya. Apakah ketika orang yang sudah, kata Bapak tadi, sudah menerima karunia keselamatan, ketika dia menghujat Roh Kudus, apakah dia tetap selamat atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa Tuhan hanya ketika kita kan ada Roh Kudus ini kan terkait dengan ketritunggalan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa ketika kita hanya menghujat Roh Kudus, itu dosa yang tidak diampuni? Padahal Bapa dan Putra itu kan saling keterkaitan. Ibarat kata kayak kita tubuh satu dilukai kan akan merasa sakit semuanya. Itu persepsi saya sih, Pak. Salah apa enggak ya? Harusnya ketika kita menghujat Roh Kudus sama aja kita menghujat Bapa, menghujat Tuhan Yesus. Atau ketika kita menghujat Yesus, berarti sama aja kita menghujat Bapa, menghujat Roh Kudus gitu. Tapi kenapa di sini lebih menekankan Roh Kudus gitu sih, Pak? Nah, harus dilihat satu demi satu. Coba lihat gitu ya. Pada waktu Yesus mengatakan, barang siapa menghujat anak manusia, dia diampuni dosanya, ya kan? Ya. Kalau menghujat Roh Kudus, tidak diampuni dosanya. Tapi di Efesus tadi, mendukacitakan Roh Kudus. Kita harus tahu perbedaan antara menghujat sama mendukacitakan. Pertama, harus tahu itu dulu. Kemudian yang kedua, soal menghujat Roh Kudus. Itu sebenarnya kalau di konteks sekarang, itu sama dengan menghujat Yesus, sama dengan menghujat Bapa. Kenapa pada waktu itu Yesus mengatakan demikian? Karena ketika mereka menolak Mesias, menghujat Mesias, itu masih ada kesempatan untuk diampuni. Tapi kalau mereka tidak menerima Mesias sampai akhir hidup mereka, berarti mereka menghujat Roh Kudus, itu pengertiannya. Jadi menghujat Yesus, menghujat Bapa, menghujat Roh Kudus itu satu masalah, sama gitu. Itu nggak gitu. Tidak bisa orang yang sudah menerima karunia keselamatan dimeteraikan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus nggak bisa. Oke. Tetapi mendukacitakan Roh Kudus bisa. Makanya Paulus menjelaskan ada duka cita yang membawa kita kepada pertobatan, ada duka cita yang membawa kita pada maut. Paham ya? Penyesalan Yudas Iskariot itu membawa kepada maut, kematian. Penyesalan Petrus yang mengingat kasih karunia Allah itu membawa kepada pertobatan. Duka cita ada dua, membawa ke pertobatan atau membawa kepada kematian kekal. Ya, paham ya? Jadi mendukacitakan sama menghujat beda banget. Pak. Apakah dasar Paulus menulis surat Efesus ini keterkaitan dengan Wahyu Tuhan menegur warga jemaat di Efesus? Ya. Berarti Tuhan menegur warga Efesus baru Paulus menulis surat ini atau bagaimana? Gini, jadi Efesus ini kan wilayah yang ada di Turki ya, sekitar itu ya. Ini wilayah Yunani nih, wilayah Yunani. Jemaat itu yang mendirikan adalah Paulus, yang merintis Paulus begitu. Nah, kemudian dalam perkembangannya jemaat ini dipuji oleh Tuhan. Dipuji oleh Tuhan, tetapi juga dicela oleh Tuhan. Ya, kalau kita melihat Wahyu nanti kita bisa ketemu. Itu kan pasca Paulus sudah dipenggal kepalanya. Jadi kita ditulis oleh Rasul Yohanes kan? Iya. Nah, menegur bukan hanya jemaat Efesus, tapi ada 7 jemaat yang ditegur di situ. Coba ciri khasnya jemaat Efesus apa tuh? Kita Wahyu coba lihat. Memang nggak mudah untuk harus lihat teksnya ya. Iya. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Mereka suruh bertobat dari apa? Wahyu 2 ayat 5, Pak. Ya, bertobat dari apa kira-kira? Dari dosa apa? Kayaknya dari... Karena mereka punya dosa meninggalkan kasih yang mula-mula kan? Bener ya? Efesus itu kasih mula-mula.
Ya, mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, pada waktu Paulus masih membimbing mereka selama 3 tahun lebih itu, mereka itu menjadi jemaat standar, yaitu jemaat yang melakukan fungsinya dengan benar. Contohnya menjadi saksi, martulia, lalu membangun persekutuan sebagai keluarga Allah, koinonia, lalu diakonia, memperhatikan kebutuhan para janda-janda miskin, ya, dan anak-anak yatim piatu, itu diakonia. Kemudian juga ada pengajaran didaskalia. Jadi 4 fungsi gereja itu dilakukan dengan sangat baik pada waktu Paulus membina jemaat itu. Tapi pada waktu Paulus sudah pergi dari situ, bahkan Paulus sudah meninggal, jemaat ini mengalami degradasi. Oke? Degradasi itu mengalami penurunan fungsi tadi itu. Sehingga kebiasaan mereka memberitakan Injil itu berhenti. Kebiasaan mereka menjadi saksi itu berhenti. Dan itu disebut oleh Rasul Yohanes, oleh ilham Roh Kudus, mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Kenapa kamu nggak sesemangat dulu? Kenapa kamu nggak memberitakan Injil seperti dulu? Itu maksudnya. Bertobatlah, sebab kamu nggak bertobat, kaki dia itu akan diangkat daripadamu. Artinya terang yang ada di sana itu diangkat oleh Tuhan. Nggak boleh diancam seperti itu. Itu maksudnya. Jadi kebiasaan untuk bersaksi, kebiasaan untuk mempelajari Alkitab itu berhenti, mengalami degradasi. Dan itu terbukti dari sampai sekarang, kenapa Turki justru menjadi daerah yang diduduki oleh bukan orang-orang Kristen, ya kan? Benar? Karena pemberitaan Injil berhenti di sana. Gitu. Makanya gereja itu harus injili. Gereja itu harus memberitakan Injil. Jangan berhenti. Jangan cuma menyelenggarakan ibadah raya doang. Gitu guys. Ya, nanti harus masuk ya Pak. Gereja harus masuk pada perintahnya Tuhan ya tetap ya. Ya, harus melaksanakan 4 fungsi tadi itu. Ada pengajaran, ada kesaksian, ada diakonia, pelayanan kasih, juga ada persekutuan. Gitu. Ya, harus lengkap ya Pak, komplit. Sekarang Bu Dede silakan kalau ada pertanyaan. Luar biasa semangatnya ini. Kalau Bu Dede. Oke, sambil nunggu ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Bu Maria. Bu Dede udah? Belum ya? Oke. Dari Bu Maria. Bu Dede silakan Bu. Ayo. Dibacakan juga pertanyaan yang tulis. Apa nanti Pak? Bu Dede dulu aja. Setelah itu kita baca. Oke, shalom, tetap sehat, tetap semangat. Kalau saya gini ya, saya mungkin punya pengalaman pribadi mengapa saya sekarang ikut Tuhan Yesus gitu loh. Yang sebelumnya ini suaranya nggak putus-putus Bu. Bu Dede. Oh, menghilang ya Pak. Nggak dengar ya Pak suaranya. Signalnya mungkin. Oke. Shalom Bu. Nggak ada suara. Oke. Saya coba baca pertanyaan dulu ya Pak. Ini dari Bu Maria Ira. Oh iya. Muslim. Terus di Efesus 2 ayat 8 tadi itu kayak dari kemarin sih sebenarnya waktu kita baca itu kayak saya diingatkan lagi peristiwa bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus seperti itu ya. Sebenarnya kalau tahu Tuhan Yesus itu bahwa Yesus Kristus Tuhannya orang Kristen dulu selama saya masih Muslim itu saya tahu karena kakak saya kan kebetulan Kristen gitu loh. Sebentar Bu. Terus Bu? Ada keperluan kali Pak.
Atau dilanjutkan nanti ya dulu, ini pertanyaan dulu ya. Dari Bu Maria Ira, Pak. Gitu loh. Jadi tanya bagaimana mengetahui bahwa orang itu nabi, rasul, atau penginjil, atau pengajar, atau gembala, Pak. Oh, itu Pertanyaannya seperti bagaimana cara mengetahuinya? iya. Assessment. Ya, kalau dulu kita di kom kan diajarin Pak untuk diuji kan, pertanyaan gitu. Kuis. Atau kalau gereja lain saya nggak ngerti Pak. Namanya kuis karunia motivasi kalau sekarang. Atau assessment untuk mengetahui. Jadi sekarang biasanya kombinasi ya, tidak berdiri sendiri. Misalnya contoh saya waktu di assessment itu, saya itu punya karunia mengajar, tapi kombinasinya sama kenabian. Sehingga pengajarnya cenderung berapi-api begitu dulu waktu itu. Saya pernah mendapat asesmen seperti itu. Tapi asesmen itu harusnya diulang setahun atau 6 bulan sekali ya, supaya mengetahui dia itu bisa mengalami pergeseran itu. Oh, kalau gitu gini Pak, ada ide nih. Bagaimana kalau kita ibu-ibu ini sekali sama Pak Tim kita ada ujian untuk mengetahui supaya kita dalam pelayanan tuh saling ngerti gitu loh. Oh, memang dia dapat berkarunia dalam penabian. Oh, ini karunia dalam pengajaran, sehingga bisa disalurkan dengan baik gitu loh Pak. Ya, bisa ada asesmen, nanti saya carikan itu. Ada form. Ya, nanti siapa tahu kalau teman-teman mau ya, kita menguji itu lebih baik ya. Gimana Mer? Oke nggak? Sesekali kita ujian dengan Pak Tim untuk kita belajar tahu bahwa setiap kita tuh punya karunia yang dikembangkan. Mungkin ada yang jadi pengajar, ternyata lo ya sudah kalau gitu dia bisa tahu. Oh berarti saya harus melanjutkan mungkin belajar Alkitab, benar nggak Pak? Ya. Nah jadi nggak salah jalan. Nanti kita coba untuk ngobrolin ya Pak, karena memang penting itu. Pertanyaan memang bisa, tapi mungkin yang Bu Ira mau tanya lagi, kita gini loh Pak, kita orang awam itu gimana kita tahu gitu loh, bahwa orang ini nabi. Kan Bapak bilang sekarang udah nggak ada nabi, yang ada cuman pelayanannya ya Pak. Fungsinya. Fungsi doang kan. Nah maksudnya Bu Ira mau tanya mungkin itu, gimana kita tahu dia fungsinya itu, oh dia nabi loh. Nabi itu kebanyakan gimana mungkin? Bagaimana kita memiliki karunia kenabian kayak gitu. Kenabian itu kan itu penglihatan itu harus diuji kan? Iya Pak, harus diuji. Karena parameter untuk menguji itu apa? Firman tertulis. Ya. Jadi kalau yang bernubuat itu tidak memahami firman yang tertulis, dia bisa menjadi dukun Kristen. Dengar ya teman-teman, ini harus kita belajar nih. Karena kita bergerak dalam supranatural nih, penting banget nih membedakan tentang ini, karena memang kembali lagi firman Tuhan yang berkuasa ya Pak. Betul. Karena firman itu adalah firmannya itu jadi hidup ya Pak. Maksudnya apa yang dia beritakan itu supaya teman-teman ini bisa memahami dengan baik kenapa sekarang nggak ada jabatan nabi. Itu di Ibrani pasal 1. Oke. Ibrani 1 ya. Ya. Pak Tim, saya mau tanya, kalau penglihatan itu Pak Tim, apakah bisa untuk berkali-kali gitu dengan penglihatan yang sama? Bisa. Berkali-kali itu semacam peneguhan. Oh. Kalau cuma sekali kan kita ragu-ragu. Kalau 2 kali, wah ini jangan-jangan bener nih. 3 kali lebih diteguhkan, wah ini bener nih gitu kan. Gitu. Bukannya gini Pak Tim, firman ada tulis gini loh. Tuhan itu memberitakan kepada para nabi-nabinya, bukan satu orang. Biasanya gitu ya Pak Tim. Peneguhan itu seperti gitu ya. Jadi gini, kalau di dalam perjanjian baru, juru bicara Allah itu siapa? Kalau dalam perjanjian lama, juru bicara itu adalah para nabi, betul ya. Nah, coba saya baca dulu, ini TB2 nih. TB2 bahasa Indonesia. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan
berbagai cara ini maksudnya, yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, apa nih? Nah, jadi sekarang ini Allah berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus. Jadi jabatan nabi, jabatan imam, jabatan raja itu sudah diberikan sepenuhnya kepada Yesus. Sehingga tidak boleh ada lagi seorang nabi lain selain Yesus. Kalau ada nabi lain selain Yesus itu bukan nabi, tapi nabi palsu. Oke? Jelas ya? Ya, Pak. Yesus itu menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Bahkan Allah Bapa menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Itu firman-Nya yang hidup. Gitu. Dan sistem keimamatan juga diubah, direnovasi atau direformasi oleh Yesus. Kalau dulu adalah imam besar agung yang melintasi ruang kudus ke ruang maha kudus, tapi Yesus melintasi semua langit dan mempersembahkan darahnya menjadi korban untuk selama-lamanya. Nah, ini beda banget, sistem keimamatannya berubah. Itu sebabnya tidak ada lagi nabi yang menjadi juru bicara Allah selain Yesus. Tidak ada lagi imam yang menjadi juru bicara umat kepada Allah. Nggak ada. Makanya disebutkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang akses punya relasi langsung dengan Bapa di surga. Siapa pengantaranya? Yesus Kristus, satu-satunya pengantara. Tidak ada orang yang boleh menjadi imam di dunia ini. Kalau masih ada imam dan ada makmum, itu pasti sistem ibadah di perjanjian lama. Berarti tidak atau mengabaikan Kristus sebagai imam besar agung. Itu berbahaya kalau nggak dipahami ini. Itu yang disebutkan di dalam kitab Ibrani, bahwa Taurat itu dibatalkan, bukan Taurat sebagai firman Allah, tapi Taurat yang mengatur sistem keimamatan itu yang dibatalkan. Oke? Saya singkat aja sebagian ini karena ini sudah waktunya sudah tinggal 6 menit lagi. Ya, ini teman-teman pada mau nih Pak Tim. Ya. Soalnya Bu Dede, ada yang bilang, tadi saya mau cerita soal ayat Efesus 2 ayat 8. Di dalam hidup saya, pengalaman spiritual, saat saya bisa dibilang mati dan hidup kembali, Pak Tim. Dari Bu Dede tadi sebenarnya mau baca itu. Oke. Puji Tuhan, itu bagus banget itu. Tapi nanti ya, mungkin next time kita atur lagi, supaya pertanyaan itu disimpan, Bu Yana. Iya. Nanti kita akan jawab di kemudian. Gak apa-apa, buat kedepannya nanti kita akan sama-sama bicarakan. Karena kan memang penting ya. Seperti gini Pak Tim, kita belajar baca Alkitab setiap hari memang di Zoom, kita cari rema, cuman kita harus ngerti gitu loh, di ujung akhir, kitab ini yang kita baca ini sebenarnya ngarahnya kemana. Adakah pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, sebenarnya saya mau nanya tuh Pak Tim, tentang ketundukan kepada suami sebenarnya. Masih boleh satu ayat Pak Tim? Ada ya, kita bahas di Efesus ya. Ya, pasal 5. Ya. Soalnya di sini banyak ibu-ibu dalam proses Pak Tim. Jujur aja, kan dibilang, istri tunduk pada suami dalam segala hal. Maksud saya bertanya gini, apakah kita harus selalu tunduk untuk segala sesuatu yang buruk gitu loh Pak Tim? Nah, ketundukan itu sekali lagi ya, perhatikan teksnya. Yesus sebagai kepala jemaat, ya kan? Itu merupakan gambaran ketundukan jemaat kepada Kristus itu adalah ketundukan seorang istri kepada suami. Sehingga disebutnya bahwa keluarga Kristen itu merupakan bentuk miniatur dari gereja. Kristus itu digambarkan sebagai suami, istri digambarkan sebagai gereja. Sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami. Itu yang dimaksudkan. Ini berbicara hierarki nih. Hierarki keluarga Kristen. Gitu.
Syaratnya apa? Ya, sebagaimana suami itu tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami. Lalu kalau suaminya nggak tunduk pada Kristus gimana? Nah itu yang saya mau tanya Pak. Soalnya gini, banyak sekarang nih, ibu lagi dilema nih Pak. Dilemanya kita ibu-ibu belajar Alkitab, ya, mau belajar firman Tuhan, rajin ikut sekolah doa, semua kita ikutin karena kita haus ya Pak. Ternyata di balik itu kita diproses sebenarnya, lagi ngalamin proses di mana suami-suami yang pada melenceng gitu loh Pak. Nah kembali ke pertanyaan itu, tunduk dalam segala hal artinya apakah benar-benar kita harus sampai submit atau memang kita kembalikan kepada yang di atas lebih daripada dia, itu Tuhan gitu loh. Tunduk kepada suami tidak boleh mengorbankan ketundukan kepada Kristus. Ini hierarki. Jadi kalau suaminya justru menekan kita atau memerintahkan kepada kita untuk berbuat dosa, kita tolak. Nah, oke. Ini penting kita semua tahu kan, berarti di mana kita harus tunduknya gitu ya. Kalau firman berarti kan nggak boleh mengorbankan ketundukan kepada Kristus. Betul. Soalnya ada yang kejadian mungkin suaminya nyuruh berbohong misalnya Pak, atau kita pernah punya pengalaman pelayanan di mana suaminya nyuruh istrinya untuk menanggung dosa Pak, menanggung hutang. Karena si suami nipu gitu kan. Si istri lagi hamil harus di dalam penjara Pak. Karena itu hal-hal yang kayak gitu kan kita nggak juga harus punya hikmat ya Pak. Kita melayaninya kasihan juga karena ada beban kepahitan, kecewa sehingga sampai mau diancam suaminya mau dibunuh gitu loh. Jadi akhirnya dia terlibat dalam hal itu dan dia yang dipenjarakan dia sama supplier. Si suami kabur gitu loh. Nah, hal kayak gini kan saya waktu melayani dia, saya juga bingung nih waktu itu tanya sama Tuhan, benar-benar Tuhan, haruskah dia tetap dalam perkawinan ini? Nah, sampai akhirnya mereka terpisah Pak. Tetap dalam perkawinan itu berkah. Tapi itu lebih prinsipal ya. Itu ketundukan itu penting, tetapi untuk terus berada dalam perkawinan itu tergantung bagaimana dia menghidupi pernikahan itu. Ya. Saya kan serba salah Pak, sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan serba salah. Satu sisi istri dikorbankan masuk penjara dengan hamil, perbuatan suami kabur, si istri minta mau bercerai. Saya kan sebagai hamba Tuhan nggak bisa Pak melegalkan dan bercerai kan. Saya bawa untuk pemulihan hati dan selanjutnya saya minta dia untuk berdoa benar-benar gitu loh. Dan itu anak lahir di penjara Pak. Itu ada petunjuknya di 1 Korintus 7. Kenapa cari-cari? Kalau pendeta kan kadang-kadang nasihatnya nggak membingungkan. Tapi kalau ayat Alkitab nggak membingungkan. Jadi kalau suaminya itu kedapatan dia memang betul-betul bukan orang percaya dan meninggalkan dia, apa boleh buat? Dia harus pisah kan? Gitu loh. Nah, pada waktu dia pisah, nasihat pertama tidak boleh nikah lagi. Oke, itu not banget. Ya kan? Ya. Kalau harus menikah lagi gimana? Harus mengetahui bahwa suaminya tidak mungkin kembali. Itu bisa dia nikah lagi kalau masih muda, mau gimana? Daripada hangus. Ya kan? Iya. Itu ada ayatnya di semua di 1 Korintus pasal. Tapi kalau suaminya seorang Kristen juga Pak, ini dilema. Kalau dia seorang di luar Kristen kan nggak apa-apa berpisah. Kalau dia ternyata imannya bagus dan dia mau melakukan kesalahan, mengakibatkan istri menderita, bagaimana? Dibolehkan, kalau itu harus ada konseling pasca nikah. Kalau suaminya ternyata memang punya selingkuhan Pak, memang sengaja mengorbankan istri, dan kejadian kemarin itu gitu Pak, suaminya sudah punya selingkuh, makanya istri dikorbankan, duitnya diambil, dibawa lari, suppliernya istri dijebol di penjara gitu loh. Kalau ya kayak gitu ya namanya brengsek suaminya, dia bukan orang Kristen. Ya harus ditinggalkan Bu, itu nggak sesuai firman ya Pak. Iya makanya. Cuma juga bilang kan lebarnya doang, kan selingkuh itu sudah salah Bu. Iya, dilemanya di situ kan memang, tapi kan kita sebagai hamba Tuhan tidak bisa langsung bilang pisah. Harus pulihkan hati istrinya dulu, siapa tahu kasih mula-mula ya Pak, membuat dia belajar mengampuni. Karena bagaimanapun kan secara sistem satunya hukum dia dihukum karena tingkah selingkuhnya.
Tuhan nggak mengajarkan rumah tangga itu selingkuh loh. Betul, Bu. Tapi kan kita nggak boleh dong mengikuti dengan kata lain langsung mengiyakan untuk berpisah. Karena ada stepnya dulu. Kita pun pulihan dia dulu. Dia keluar penjara, kita layani. Dan puji Tuhan sekarang Pak, ini maju. Ini perempuan maju. Diberkati Tuhan. Ya memang usahanya harus semaksimal mungkin untuk itu dia. Kalau misalnya nggak bisa, ada toh kondisi yang memang benar-benar nggak bisa dipersatukan lagi, itu ada. Memang akhirnya dia pisah tapi tidak menikah, Pak. Dan dia tahu suaminya nggak akan kembali, jadi dia berjuang sendiri. Gitu loh. Jadi istilahnya kayak begitulah kasarnya. Jadi saya nanya karena ini menyangkut kita semua nih tentang ketundukan. Kita kan harus tunduk gitu. Ya, nah itu pertanyaannya banyak secara tertulis. Tolong itu diarsipkan ya. Saya nggak ngerti caranya. Oke, sebentar. Oh, ini tentang Bu Dede, Pak. Jadi Bu Dede tadi ngobrol kan, pertemuan pertama saya dengan Tuhan tuh dia tadi mau cerita gitu loh, Pak. Atau gimana Bu Dede mau bicara sebentar, kita kasih waktu, boleh nggak teman-teman? Sebelum kita selesai. Yang penting fokusnya ke ini aja. Ya, Bu Dede silakan kalau mau ini, atau Bu Dede mau bicara dulu, baru kita tutup. Atau gimana nih? Oh, next aja katanya. Mungkin lagi nggak enak badan, Pak. Ya, oke. Ya udah, oke. Oke, teman-teman, sepertinya kita seru ya kalau namanya bahas firman itu nggak akan ada selesainya. Saya sama Pak Tim kalau ngebahas terus terang kita kadang bicara politik gitu kan. Politik penting nih. Kalau teman-teman mau bahas politik itu boleh, minggu depan kita bikin politik namanya. Karena itu politik penting, kita tahu politik sekarang. Jadi kita nggak ngasal. Kita perempuan juga selain baca firman harus ngerti politik. Jadi kalau nggak kita politik, dan kita membahas kehidupan ya Pak ya. Perkembangan sekarang nih, contoh kemarin ada yang tahu kan tentang PRS itu seperti apa. Kita juga bahas firmannya yang mana yang benar nih, jangan kita tersesat gitu. Jadi temanya kita itu mungkin setiap Sabtu itu kalau memang di akhir bulan kayak gini ya Pak, udah selesai satu kitab, kita bahas kitab. Tapi kalau yang mau setiap minggu ada nanti ikut silahkan, saya bagi linknya. Karena nanti kita membahas tuh banyak, bukan cuma satu kitab ini tanya Pak Tim. Kayak kemarin tadi tuh Pak Tim pada mau tentang karunia. Karena saya rasa itu penting ibu-ibu ini biar tahu, oh saya ini ternyata seorang misalnya penginjil. Oh saya ini seorang nabi atau saya berkarunia ya, dikasih Tuhan jabatan itu untuk gimana dipakainya dengan baik. Ya. Karena kalau karunia nabi jangan asal nunjuk gitu loh kan gitu Pak Tim. Ya. Jadi kita nanti diasah semua di sini supaya ke depan kita melayani orang lain. Oh iya Tuhan ingatkan kita seorang karunia kenabian, tapi kenabian yang bagaimana sih yang harusnya disampaikan. Jangan asal jeblak ya Pak Tim, kalau kita ngomong istilah jeblak kan asal ngomong dengan ya. Oke, gimana teman-teman semua? Udah malam, terasa kita tutup dulu. Saya harus jemput anak saya ke gereja ini. Ya, ini harus dijemput. Nanti juga memang gitu terbatas. Jadi minggu depan kita lanjut ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Tim. Kita tutup doa dulu ya. Nena bisa doa Nena. Nena doa Nena. Doa tutup Nena. Oh ya, mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini Bapak.